Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Winsi Samarinda. Perkenalkan, nama saya Ade Sumantri. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri Galunggung, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Saya mahasiswa PPG Winsi Samarinda, batch 2 tahun 2024. Pengabdian saya di dunia pendidikan kurang lebih 13 tahun. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membuat video pembelajaran yang akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Galunggung, Kota Tasikmalaya. Untuk itu, mari kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Tepuk semangat. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pada pembelajaran, alangkah lebih baik dan barokahnya kita berdoa terlebih dahulu. Nanti akan dipimpin oleh Ananda Sabit. Baik, silakan kepada Ananda Sabit untuk maju ke depan, pimpin doa. Sebelum kita belajar, kita lebih dahulu berdoa dimulai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila sebagai bentuk kecintaan kita terhadap kurikulum yang Bapak Menteri sudah berikan kepada kita. Baik, kita sama-sama bernyanyi setelah ini musik yang akan Bapak putarkan. Pelajar Pancasila beri
Alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu terhadap rasa kecintaan kita terhadap kurikulum kita. Sebelum lanjut, Bapak ingin mengecek kehadiran hari ini siapa aja yang tidak hadir ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Para Arsa, baik. Akila, baik. Anin, baik. Terima kasih. Siapa yang hadir hari ini? Piano, ucapkan apa? Kenapa sakit? Sakit, baik. Semoga lekas sembuh kembali ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Baik. Sebelum memasuki pada materi yang untuk lebih dalam lagi, kita harus tahu siapakah Nabi Muhammad SAW itu, apa yang dimaksud dengan hijrah, dan pernahkah kalian pindah sekolah atau punya teman yang pindah sekolah? Sebelum kita mulai pada pembelajaran yang akan Bapak terangkan lebih lanjutnya lagi, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan Bapak terangkan. Di antaranya, satu, siswa mampu membaca kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dengan lancar. Yang kedua, siswa kelas 4 bisa menceritakan kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Di antaranya, poin tersebut harus menjadi landasan utama mengapa kita harus bisa memahami makna materi yang akan Bapak sampaikan. Bapak nanti akan menjelaskan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah. Namun sebelum itu, minggu kemarin kita sudah belajar tentang surat At-Tin. Masih ingat? Masih. Tadi Bapak tanya yang terlebih dahulu, ada berapakah surat At-Tin? 8. Bagus. Diturunkan di kota Makkah. Di mana surat At-Tin? Makkah. Dan termasuk surat apa? Makkiyah. Bagus, terima kasih. Ya, baik. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baik, mari kita simak bersama-sama. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Di sini Bapak menggambarkan ini adalah bagian daripada foto Ka'bah. Dan ini yang disebut dengan Masjid Nabawi. Nah, foto Ka'bah dan Masjid Nabawi ini adalah kisah hijrahnya Nabi Muhammad. Kalau dilihat, Masjid Nabawi ini sungguh sangat indah sekali. Ini contoh gambar ilustrasi foto Ka'bah, dan di sini adalah gambar Masjid Nabawi yang mana Nabi Muhammad waktu itu pernah singgah di masjid ini. Kita lihat selanjutnya. Apa pengertian hijrah? Hijrah adalah peristiwa perpindahan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Perpindahan ini bukan hanya sekedar perpindahan fisik, tetapi juga merupakan sebuah tonggak sejarah yang sangat penting bagi perkembangan Islam. Di sini kita melihat ada peta yang dimana peta ini adalah peta perjalanan Rasulullah. Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad disambut dengan hangat oleh penduduk Madinah yang telah lama menantikan kedatangannya. Mereka menyambut Nabi Muhammad sebagai pemimpin dan Rasul Allah. Ya, itu diantaranya. Lanjut. Kondisi Mekah sebelum hijrah. Jadi, waktu sebelum Nabi Muhammad hijrah, kondisinya umat Islam di Mekah mengalami tekanan yang sangat berat. Mereka diusir dari rumah mereka, harta mereka dirampas, dan bahkan nyawa mereka terancam. Dalam kondisi yang sulit ini, Nabi Muhammad SAW tetap teguh dalam menjalankan dakwah. Nah, jadi sebelum ada kedatangan Nabi Muhammad, mereka itu terancam, bahkan harta mereka dirampas. Oleh siapa? Oleh bangsa Quraisy.
Jadi umat Islam itu dijajah, sama dijajah. Oleh siapa? Oleh bangsa Quraisy sebelum datangnya Nabi Muhammad hijrah. Kondisinya bisa dilihat ilustrasi foto waktu zaman kondisi bekas sebelum hijrah. Baik. Selanjutnya, Pak, kenapa alasan hijrah? Nah, di sini kita harus mengetahui kenapa Rasul hijrah. Hijrah dilakukan sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan umat Islam. Nabi Muhammad dan Abu Bakar terpaksa bersembunyi di Gua Hiro selama beberapa waktu sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke Madinah. Yang kedua, umat Islam di Mekah mengalami penindasan yang sangat berat. Mereka diusir dari rumah, harta mereka dirampas, bahkan nyawa mereka terancam. Dan yang ketiga, hijrah menjadi upaya untuk mencari tempat yang aman bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah dan mengembangkan agama Islam. Jadi beberapa poin-poin penting mengapa Rasul hijrah, diantaranya seperti ini. Jadi perpindahan atau hijrah itu adalah kepada perpindahan yang lebih baik, perpindahan yang menciptakan sebuah inovasi lebih baik lagi. Tuh ya, alasan Rasul hijrah. Perjalanan waktu Nabi Muhammad hijrah itu mengalami berbagai rintangan, baik itu rintangan secara fisik ataupun secara emosional. Karena sangat berat sekali Rasul berhijrah itu tidak serius apa yang kita lakukan. Karena Rasul mempunyai visi misi untuk menciptakan generasi Islam yang baik dan untuk menyebarkan dakwah Islam yang lebih baik lagi. Maka daripada itu Rasul banyak tantangan-tantangan dari kaum-kaum Quraisy untuk menjegal dakwahnya Rasul. Selanjutnya kita mengetahui hikmah hijrah yang akan kita harus pahami membawa banyak perubahan positif bagi umat Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat yang adil dan makmur. Nilai-nilai sejarah masih sangat relevan hingga saat ini, yaitu semangat untuk berhijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Nah, di antara itu. Jadi, ketika kita berhijrah, berpindah, itu harus lebih baik lagi. Karena hijrah Rasul itu perpindahan untuk lebih baik lagi. Dan ketika Rasul datang hijrah, maka masyarakat menjadi adil dan makmur. Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwaroh yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yatsrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yatsrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Yatsrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, panen kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali. Ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah,
mereka mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansor yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan biarkan Muhammad hijrah. Undang semua pemimpin Quraisy. Kita harus menyusun rencana. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak, para sahabatnya pasti akan menyerang. Apakah kau tidak melihat kekuatan mereka? Usulan demi usulan terus berdatangan. Namun, tidak ada satupun yang memuaskan. Kemudian, muncullah satu ide jahat yang datang dari Abu Jahal, paman Rasulullah. Kita ambil pemuda-pemuda gagah dari setiap kabilah. Berikan mereka pedang. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapat imbalan 1000 dinar. Semua orang yang hadir malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal. Itu usul yang terbaik. Setelah peristiwa Darun Nadwah itu, Abu Jahal menyusun rencana sebaik mungkin. Dia memilih pemuda-pemuda hebat dan menentukan waktu yang tepat untuk menyerang. Apakah kalian semua sudah siap? Siap, Tuan. Bagus. Malam ini, kepunglah rumah Muhammad dan jangan biarkan dia lolos. Rencana Abu Jahal sangat rapi dan tersembunyi. Namun, Allah Maha mengetahui semuanya. Kemudian, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Allah berfirman, Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau gunakan. Sesungguhnya, Allah menyuruh supaya engkau berangkat hijrah ke Yathrib. Setelah menerima wahyu tersebut, dikerjakan dari berbagai tiap-tiap kelompok. Silakan presentasikan untuk dimulai dari kelompok 1. Silakan untuk ke depan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, saya ingin mempresentasikan tempat kerja siswa hijrah. Kota tujuan hijrah
Gua mana yang menjadi tempat persembunyian Nabi Muhammad saat hijrah? Gua Hira. Masjid pertama yang dibangun di Madinah adalah Selanjutnya yaitu kelompok puas, silakan untuk membacakan hasil diskusi dengan kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kegiatan lembar kerja peserta didik sudah kita kerjakan bersama-sama dan sudah kita melihat pembelajaran materi hari ini sudah kita berikan bersama-sama. Baik, kesimpulan hari ini Bapak akan memberikan kesempatan pada anak-anak Gila untuk memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan hijrah Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam. Baik, terima kasih. Selanjutnya kesimpulannya akan dibacakan oleh anak-anak Farah. Silakan. Kesimpulannya Nabi Muhammad menyampaikan agama Islam di kota Madinah. Dan kesimpulan terakhir nanti akan disampaikan oleh perwakilan siswa untuk membacakan kesimpulannya. Silakan.
Saya akan membacakan kesimpulan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Kesimpulannya adalah hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah merupakan peristiwa penting yang menandai awal pembentukan komunitas Islam di Madinah. Peristiwa ini memiliki dampak signifikan dalam sejarah Islam dan menjadi contoh bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Baik, alhamdulillah ya, kegiatan pembelajaran tentang kisah hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah telah Bapak berikan materinya dan kita sudah bisa mengerjakan lembar asesmen soalnya. Baik, Bapak tanya bagaimana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku. Semoga kita senantiasa menjadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya, alhamdulillah sebelum kita mengakhiri rangkaian kegiatan alangkah lebih barokah, mari kita berdoa sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Begitu Bapak persilakan untuk para kafian untuk memimpin doa. Terima kasih anak-anakku untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kita mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari Bapak dicukupkan sekian. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan.